Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Masih dalam bab yang ke-14 dalam kitab Tauhid, babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah atau yad'u ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rincian bab ini kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu, dan sekarang tersisa kandungan bab ini atau kesimpulan daripada bab ini. Kesimpulan bab yang ke-14. Nah, kandungan bab 14. Istighatsah itu pengertiannya lebih khusus daripada berdoa. Nah, jadi dah kita sebutkan istighatsah itu ini lebih khusus daripada berdoa. Maksudnya adalah doa itu atau istighatsah itu bagian daripada doa, Dan doa kita dah sebutkan ada doa at-talab atau doa masalah, kemudian doa al-ibadah, doa ibadah, dan juga kita dah sebutkan kaedah yang menyebutkan doa al-mas'alah yatadamman doa al-ibadah, wa doa al-ibadah yastalzim atau tastalzim doa al-mas'alah. Kita sebutkan bahawa doa at-talab atau doa masalah, doa yang kita langsung sebutkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkandung di dalamnya, sudah termasuk di dalamnya doa ibadah. Artinya kita ketika itu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kaedah selanjutnya, doa al-ibadah yastalzim doa al-mas'alah. Doa ibadah mengharuskan, berkonsekuensi, dan idah termasuk bagian daripada doa masalah, yakni doa yang kita tujukan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebutkan dari sini, ketika kita faham kaedah ini, kita tahu kekeliruan orang-orang yang berdalil ketika mereka pergi ke kuburan. Mereka berdalil tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berdoa kepada sang penghuni kubur tersebut, tapi untuk mendekatkan diri mereka, karena mereka mungkin termasuk orang-orang soleh. Jadi ini kaedah ini mematahkan dalil mereka, dan kaedah ini diambil daripada nas-nas atau dalil-dalil yang ada. Nah, penjelasan tentang ayat yang pertama. Ayat pertama menunjukkan bahwa dilarang memohon kepada selain Allah karena selainnya tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula dapat mendatangkan bahaya kepada seseorang. Nah, jadi penjelasan tentang ayat yang pertama. Jadi dah kita sebutkan, dicek supaya jelas, dan juga kita dah rincikan masalah ini. Nah, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik besar. Baik, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik besar, dan ini wadih. Kenapa? Karena doa termasuk bagian daripada ibadah, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Nah, penjelasan tentang orang yang paling soleh sekalipun jika melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang yang zalim atau musyrik. Nah, jadi orang yang paling soleh sekalipun jika melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang yang zalim dan syirik. Dan ini wadih sekali. Jadi apabila mereka melakukan hal ini, seperti yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di sini, hatta walau fa'alahu mujamalatan li insanin musyrik fad'a sahiba qabrin irda'a lidzalikal musyrik fa innahu yakunu musyrikan id la tajuzul muhabat fi dinillah. Jadi walaupun misalnya orang yang soleh ini misalnya yakni mujamalah, jadi untuk seperti disebut di sini, untuk mengambil hati orang lain. Jadi supaya mereka mungkin tidak dianggap ekstrim dan sebagainya, ikut-ikutan pergi ke kuburan, ikut-ikutan berdoa. Dan ini tidak boleh, karena katanya fa innahu yakunu musyrikan, maka ketika itu orang ini juga termasuk ke dalam hukum musyrik.
Jadi waliyadzubillah, oleh karenanya bab ini adalah termasuk di antara bab-bab yang tidak ada padanya tawar-menawar. Tidak boleh tawar-menawar di sini. Kalau mungkin yang lain-lain, misalnya ada hukum khilaf ulama di situ, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya misalnya kalau ditinggalkan tidak apa-apa, misalnya kita dah sebutkan. Contoh misalnya berkaitan dengan niqab misalnya untuk wanita misalnya, itu ada pilihan. Tapi kalau di sini tidak ada pilihan. Kita disebutkan tidak ada tawar-menawar di sini karena masuk di dalam hukumnya musyrik. Nauzubillah, oleh karena tidak boleh. Nah, penjelasan tentang ayat yang kedua. Ayat yang kedua menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia seperti doa, istighosah dan sebagainya. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa. Jika dia menimpakan sesuatu bahaya kepada seseorang, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain dia sendiri. Dan jika dia menghendaki untuk seseorang suatu kebaikan, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak ada seorang pun yang menghalangi kehendaknya. Nah, ini wadih jiddan, jelas sekali ini. Dan untuk memperjelas poin yang keempat dari kandungan bab ini, itu dikecualikan kepada orang yang terpaksa, dipaksa, itu kecuali. Ini kita berbicara masalah orang yang bermuka-muka gitu ya, mengambil hati, atau mungkin main-main misalnya ikut-ikutan, di situ yang kita maksud di situ. Adapun orang yang dipaksa, terpaksa, ini lain ceritanya. Ini babnya lain, bab terpaksa. Nah, yang keenam, meminta perlindungan kepada selain Allah tidak dapat mendatangkan manfaat duniawi, di samping perbuatan itu termasuk perbuatan kafir. Nah, wadih jiddan. Yang ketujuh, penjelasan tentang ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak dengan ibadah dan rasa syukur kita, dan hanya kepadanya seharusnya kita meminta rezeki, karena selain Allah tidak mampu memberikan rezeki. Nah, ayat ketiga dalam bab ini. Nah, meminta rezeki itu hanya kepada Allah, sebagaimana halnya meminta surga. Nah, tidak ada bedanya. Jadi kalau misalnya surga, itu jarang orang yang meminta ke kuburan, atau jarang orang yang pergi ke kuburan meminta dimasukkan ke dalam surga. Ini jarang. Tapi banyaknya itu minta rezeki, minta misalnya pekerjaan, minta laris perniagaannya, minta anak, lain sebagainya, itu kebanyakannya. Padahal dia sadar bahwasanya surga itu milik Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga rezeki milik Allah. Tapi kenapa dibedakan? Nah, ini yang menjadi masalah. Sebab itulah kata penulis di sini, meminta rezeki itu hanya kepada Allah, sebagaimana halnya meminta surga hanya kepada Allah. Tapi itu kenyataan, fakta kita lihat jarang-jarang, atau bahkan mungkin tidak ada yang datang pergi ke kuburan untuk minta surga. Ya Allah, misalnya dia berdoa di kuburan misalnya untuk dimasukkan surga, tidak ada. Dan ini anehnya. Nah, penjelasan tentang ayat yang keempat. Ayat yang keempat menunjukkan bahwa doa atau permohonan adalah ibadah. Karena itu barang siapa yang menyelewengkannya kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Nah, wadih jiddan. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Nah, dari dah kita sebutkan ini, tidak ada yang orang yang paling sesat daripada orang ini, karena dah kita sebutkan alasannya. Dia, yakni orang ini dikatakan sesat dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang ini. Waalaikumsalam. Itu karena pertama kita sebutkan dan diambil dari ayat itu bahwa dia berdoa, dia menyerukan atau berseru berdoa kepada orang yang tidak mampu mengabulkan doanya. Satu. Kemudian yang kedua, orang yang dia serukan atau orang yang dia doakan, atau kepada orang yang dia berdoa kepadanya, itu sebetulnya tidak tahu menahu tentang doanya. Kedua. Kemudian yang ketiga, nanti pada hari kiamat ketika Allah mengumpulkan dia dengan orang yang kepadanya dia berdoa, itu akan terjadi permusuhan. Kemudian juga setelah itu nanti orang yang didoakan atau dia minta kepadanya akan yakni annahu kafirun biibadatihim, yakni dia menolak perbuatan orang tersebut. Artinya apa? Artinya dia sendiri mengingkari orang yang didoakan, atau kepada orang yang dia berdoa, orang saleh tadi, mengingkari perbuatannya. Jadi dengan 4 alasan ini yang diambil dari ayat yang pernah kita bacakan, maka menjadilah orang ini menjadi orang yang paling sesat. Artinya paling sesat, salah, keliru jalan, paling salah jalannya gitu.
Jadi tidak masuk secara akal, apalagi secara agama tidak masuk, berdasarkan 4 yang tadi. Nah, Sesembahan selain Allah tidak merasa dan tidak tahu kalau ada orang yang mohon kepadanya. ini salah satu alasan kenapa dia menjadi orang yang paling sesat tadi kita sebutkan. Sesembahan selain Allah artinya orang yang dia berdoa kepadanya. Orang saleh misalnya, kiai misalnya, tuan guru misalnya, apalah misalnya yang lain-lain namanya, wali dan sebagainya, ini dia nih. Tidak merasa, tidak tahu kalau ada orang yang memohon kepadanya. Sudah mati, kita sebutkan, tutup buku dah. Jangankan orang ini, Nabi SAW pun tidak tahu menahu, kecuali apa yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan masalah ini akan ditekankan lagi nanti pada bab selanjutnya. Nah, Sesembahan selain Allah akan benci dan marah kepada orang yang mohon kepadanya pada hari kiamat. itu yang dimaksud tadi, innahu kafirun biibadatihim, dan mereka itu benci, marah, berlepas diri, apalagi kepada orang yakni yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Ini dia nih, dia berlepas diri, benci, marah, dia akan menolak semua perbuatan yang orang yang berdoa kepadanya. Tadi alasan yang kedua tadi kita sebutkan kenapa orang ini menjadi orang yang paling sesat. Nah, permohonan ini dianggap ibadah kepada sesembahan selain Allah. Nah, permohonan ini dianggap ibadah kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang ini tadi kita sebutkan tidak mengatakan dirinya menyembah, tidak mengatakan dirinya meminta kepada orang yang mati ini. Tapi kita sebutkan kaedahnya tadi, doaul ibadah. Jadi ketika dia beribadah di kuburan tersebut, dia minta di kuburan tersebut, maka ketika itu terjadi adanya penggabungan antara doaul ibadah dengan doa al-masalah, sadar maupun tidak sadar, mengakui ataupun tidak mengakui. Nah, pada hari kiamat sesembahan selain Allah itu akan mengingkari ibadah yang ditujukan kepada mereka. Nah, ini adalah bagian daripada salah satu di antara alasan tadi kita sebutkan kenapa orang ini menjadi orang yang paling sesat. Karena rugi dunia, terlebih lagi nanti rugi di akhirat. Diingkari oleh ternyata dia merasa dekat dengan wali ini, pergi ke kuburannya, ternyata wali ini tidak tahu menahu, wali ini memang tidak memiliki kekuatan apapun, nanti pada hari kiamat mengingkari perbuatannya. Dan ini sangat-sangat merugi tentu orang ini. Nah, permohonan kepada selain Allah inilah yang menyebabkan seorang menjadi orang yang paling sesat. Iya, salah satu di antaranya tadi yang ini, kemudian dan tadi alasan tadi kita sebutkan. Penjelasan tentang ayat yang kelima. Ayat yang kelima menunjukkan bahwa istighosah atau memohon pertolongan kepada selain Allah karena tidak ada yang kuasa selain kecuali Dia adalah batil dan termasuk syirik. Nah, terus Suatu hal yang sangat mengherankan adalah adanya pengakuan dari para penyembah berhala bahwa tidak ada yang dapat mengabulkan permohonan orang yang berada di dalam kesulitan kecuali Allah. Untuk itu, ketika mereka berada dalam keadaan sulit dan terjepit, mereka memohon kepadanya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan untuknya. ya, ini keadaan orang-orang jahiliyah zaman dahulu, orang musyrik zaman dahulu, yakni ketika mereka terjepit dalam keadaan darurat, emergensi misalnya, mereka mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi fakta yang kita jumpai sekarang lain. Jadi walaupun dalam keadaan emergensi, dalam keadaan sulit, terjepit misalnya, tetap saja itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena menunjukkan tauhidnya memang hancurlah. Tauhidnya hancur betul. Oleh karena ada sebagian ulama menyebutkan ini kemusyrikan orang zaman sekarang ini lebih musyrik gitu daripada kemusyrikan orang-orang zaman jahiliyah zaman dahulu. Kalau zaman dahulu seperti ini faktanya, apabila mereka berada di atas misalnya kapal, perahu misalnya, terjadi ombak, kemudian perahunya tenggelam. Nah, ketika itu mereka khusyuk. Tapi yang kita lihat kebanyakan sekarang ini justru lain. Walaupun dia akan tenggelam dan sebagainya, itu macam-macam dia sebutkan doanya. Tentu ini membenarkan apa sebagian yang disebutkan oleh ulama, bahwa kesyirikan pada zaman sekarang ini lebih dahsyat daripada kesyirikan zaman dahulu. Waliyadzubillah. Dan ini sekali lagi menunjukkan lemahnya tauhid mereka dan lemahnya keilmuan mereka terhadap tauhid ini. Nah, Hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah SAW
untuk melindungi ketauhidan dan etika sopan santun beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni hadis yang terakhir ketika Nabi alaihi salatu wasallam diminta istighatsah atau diminta perlindungan kepada sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, tadi kita sebutkan hadisnya dari segi sanad dhaif. Nah, itu yakni dengan selesainya kita baca kandungan bab yang ke-14, maka selesai sudah bab 14, kita menuju ke bab yang ke-15. Bab yang ke-15 ini erat kaitannya dengan bab yang ke-14. Dan juga nanti bab yang ke-16 juga erat kaitannya. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan babu qaulillahi taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab aslinya tidak disebutkan tajuk atau topik babnya, tidak disebutkan. Jadi di sini yang menyebutkan sepertinya penterjemahnya sebagai kesimpulan tentunya. Jadi kesimpulan. Kalau tidak di kitab aslinya tidak ada topik terjemahan atau topik babnya. Jadi langsung penulis menyebutkan babun qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau sebutkan surah Al-A'raf ayat 191 ini, yakni ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasran sampai akhir ayatnya. Taib. Dan ini sekali lagi erat kaitannya dengan bab sebelumnya. Jadi di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ingin menekankan masalah tauhid uluhiyah, masalah tauhid ibadah, dengan menekankan erat kaitannya atau dengan mengaitkannya dengan tauhid rububiyah, dengan mengaitkannya dengan tauhid rububiyah. Jadi kita ulangi, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada bab ini dan juga pada bab selanjutnya pada bab 16 ingin menekankan kembali masalah tauhid uluhiyah, atau dengan kata lain tauhid ibadah, dengan menekankan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya selalu kita dengar ucapan ulama dan sering kita ucapkan bahwa tauhid rububiyah yastalzim atau tastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah, mengharuskan tauhid uluhiyah, dan itu kaidah ini yang dipakai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini. Artinya beliau yakni menarik perhatian kita bahwa yakni tauhid rububiyah merupakan kesepakatan bersama, ya kecuali orang-orang ateis tentunya. Kesepakatan bersama bahwa kaum musyrikin juga mengakui tauhid ini. Jadi dengan demikian maka apabila tauhid rububiyah ini telah diakui bersama, jadi konsekuensinya tidak lepas daripada tauhid uluhiyah, dan itu yang akan ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini. Sehingga dengan harapannya orang-orang yang tadi tersesat, artinya salah jalan, keliru jalan, dengan memahami bab ini, membaca ayat-ayat yang belum nukilkan, membaca hadis-hadis yang belum nukilkan, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Dan itu adalah fungsi belajar tauhid. Fungsi belajar tauhid. Tapi masalahnya adalah belum dibaca kitab ini, mendengar Muhammad bin Abdul Wahhab dah lari dah. Gimana dapat hidayah, itu masalahnya. Tapi ala kulli hal, yakni kita alhamdulillah Allah berikan taufik untuk membaca yakni kitab beliau, karena kitab beliau ini adalah isinya hanya Quran, sunnah, hadis dan ucapan ulama. Jadi itu saja. Baik. Tafadhol. Bab 15, tidak seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Nah, tapi ini adalah ayat yang dijadikan topik bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tadi kita sebutkan
Adapun misalnya tidak seorang pun yang berhak disembah selain Allah, ini adalah kesimpulan saja supaya lebih mendekatkan pemahaman para pembaca. Kalau tidak, tadi kita sebutkan beliau hanya terus menyebutkan bab firman Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Yani disebut di sini ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ayusyrikun di situ untuk bertanya, apakah? Bertanya. Tapi tadi dan pernah kita sebutkan bertanya di dalam Al-Qur'an itu bukan tujuannya mencari jawaban, tidak seperti kita, tapi tujuannya banyak. Salah satu di antaranya seperti dalam ayat ini istifham at-taubihi namanya. Istifham at-taubihi, istifham untuk mencela. Jadi pertanyaan apakah di situ menunjukkan celaan. Di apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Jawabannya tidak. Nah, jadi kalau jawabannya tidak terus dilakukan juga, jadi itu celaan, aib gitu. Oleh karena itu ulama menyebutkan hamzah yang ada di situ adalah al-istifham at-taubihi, soalan untuk celaan. Jadi ayusyrikuna, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala? La yakhluquna syai'an. Tidak dapat menciptakan sesuatu. Syai'an di situ nakirah dan mencakup seluruh benda. Kecilnya, besarnya, halusnya, tebalnya, panjangnya, pendeknya, semua tidak mampu mereka. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiri pun. Berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Nah, jadi ini menjadi topik bab daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan ini sebagai penekanan tentunya apabila mereka misalnya kaum kufar, kaum Quraisy pada zaman dahulu atau kaum musyrik pada umumnya mengakui bahwasanya yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan hanya Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa mereka pergi ke selain Allah Subhanahu wa taala? Seperti di sini misalnya berhala-berhala, misalnya kalau kita kiaskan pergi ke kuburan-kuburan, misalnya pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh, misalnya gua misalnya, atau misalnya bawah pohon dan sebagainya. Kenapa gitu? Jadi kenapanya itu adalah taubih di sini, yakni celaan bagi mereka. Karena secara akal pun tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Padahal dia tadi kita sebutkan menetapkan yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, itu dah confirm mereka akan cakap, mereka akan jawab Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa pergi ke situ, minta ini dan minta itu dengan alasan ini dengan alasan situ? Maka wajar di sini disebut at-taubihi, yakni celaan. Nah, terus selanjutnya ayat berikutnya. Nah, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan sembahan-sembahan yang kalian mohon selain Allah tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar suaramu itu. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Taib. Setelah itu, yakni setelah ayat yang tadi pertama yang dijadikan sebagai judul bab ini, beliau seperti biasa menukilkan ayat-ayat dan juga nanti selanjutnya hadis yang menjadi pendukung, menjadi dalil bab ini, Yakni beliau nukilkan di sini surah Fatir ayat 13 sampai ayat 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan sesembahan-sesembahan yang kalian mohon selain Allah. Jadi walladzina itu disebut isim mausul dan menunjukkan umum. Alladzina. Dan sesembahan-sembahan yang kalian mohon selain Allah itu yakni menunjukkan keumuman di situ, baik malaikat misalnya yang disembah,
atau nabi misalnya, atau jin misalnya, atau patung misalnya, atau wali, entah apapun namanya, itu masuk dalam ayat ini. Umum. Walladzina. Dan sembahan-sembahan yang kalian mohon selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jadi ini terjemahnya tentunya. Jadi kalau kita melihat makna qitmir, qitmir itu adalah apa tuh, kulit daripada apa, kurma atau apa, buah kurma. Ini ada buah kurma, terus di dalamnya biji, ya, biji kurma. Jadi biji kurma itu kan ada itunya, apa namanya, kulit-kulitnya itu kan tipis, betul tidak? Nah, itu yang namanya qitmir. Jadi tipis betul, itu tidak tipis betul, itu yang namanya qitmir. Jadi walau alam ini mungkin daripada kulit ari ini, kulit ari itu tebal juga, itu tidak? Iya, kulit ari, tahu ari tidak? Mana? Ini ya, ari ini. Pokok itu tebal lah, misalnya kulit, namanya kulit juga gitu ya, tebal. Tapi yang sahih qitmir itu namanya qitmir, yakni lapisan kurma itu. Tadi kita sebutkan biji kurma itu ada lapisannya, itulah namanya qitmir. Dan itu tipis sekali. Tipis sekali. Kalau masih kulit berarti tebal. Itu pun kata ayat ini tidak memiliki. Dan sembah-sembah yang kalian mohon selain Allah tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ini terjemahnya. Tadi kita sebutkan qitmir maknanya. Jadi tipis betul. Tidak memiliki, mereka tidak mampu. Terus selanjutnya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu menyeru mereka berdoa, jadi kita disebutkan di sini in tad'uuhum, jadi jika kamu menyeru, artinya berdoa. Masuk di dalamnya menyeru, masuk di dalamnya berdoa. Dan berdoa di sini kita sebutkan ada dua, ada doa masalah, doa talab, doa ibadah, masuk di dalamnya. Di situ, jika kamu menyeru, yakni berdoa, beribadah kepada mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu itu. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan, tidak dapat mengabulkan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha Mengetahui. Dan ini mirip-mirip dengan ayat pada bab sebelumnya. Dan ini sebagai penekanan tentunya, bahwa sama sekali apa yang mereka serukan selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuatan sedikit pun apapun. Dan tadi dah kita sebutkan, ini adalah pendekatan dan penekanan daripada penulis rahimahullahu taala, bahwa jika mereka betul-betul yakni iqrar, menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dalam arti rububiyah kita sebutkan mengakui Allah menciptakan, mengakui Allah mematikan, mengakui Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, maka demikian juga yang masalah ini. Jadi mengakui juga bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuatan sedikit pun dan tidak memiliki kemampuan sedikit pun, hatta sampai sekalipun kulit, atau tadi kita sebutkan yang kurma tadi kita sebutkan, yang tipis sekalipun tidak mampu mereka. Jadi ini adalah bentuk daripada pendekatan. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini kalau sudah kita fahami, jadi sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat ini sebab-sebab mereka tidak patut, tidak pantas, tidak patut untuk disembah. Pertama, annaha la tukhlaq. Wa man la yakhluq la yastahiq an yu'bad. Ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi alasan yang pertama bahwasanya mereka sesembahan tersebut tidak mampu menciptakan sesuatu apapun. Jadi barang siapa yang tidak mampu menciptakan sesuatu apapun, maka tidak berhak disembah. Tidak berhak disembah. Jadi buktinya
Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini setipis gitu, setipis kurma. Jadi kita sebutkan qitmir, setipis itu pun mereka tidak mampu menciptakannya. Jadi kalau demikian maka tidak berhak mereka untuk disembah. Tidak berhak untuk mereka kita berdoa kepadanya. Terus yang kedua, annahum makhluqun minal adam. Fahum muftaqirun ila ghairihim. Di bahwasanya mereka yang mereka sembah itu makhluk. Makhluk yang adam, yang awalnya tidak ada. Awalnya tidak ada. Jadi namanya makhluk pasti awalnya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah, kemudian ada. Kemudian setiap yang awalnya tidak ada, maka dia akan berakhir. Maka dia akan berakhir. Maka dia akan berakhir. Jadi tadi kita sebutkan mereka adalah makhluk yang berasal dari suatu yang tidak ada, maka ketika dia ada, kita sebutkan akan berakhir. Dan ketika dia ada, mereka memerlukan orang-orang atau memerlukan bantuan orang lain. Jadi mustahil ada manusia yang lahir kemudian tidak ada bantuan yang lain ketika mereka masih baby misalnya, masih kecil misalnya, perlu ada yakni orang yang memeliharanya. Itu yang dimaksud. Jadi segagah, sekuat apapun orang itu, masa kecilnya mesti memerlukan orang yang memeliharanya. Itu menunjukkan bahwasanya makhluk. Dan itu merupakan proses, jadi proses besar, kuat pun nanti akan lemah, pun mati juga. Jadi itu kita sebutkan sesuatu yang makhluk berasal dari sesuatu yang tidak ada, nanti pun dia akan mati. Sekuat apapun dia. Terus yang ketiga, annahum la yastati'u nasrad da'ina lahum. Jadi mereka yang mereka berdoa kepadanya, mereka menyembah kepadanya, beribadah kepadanya, mereka itu tidak mampu menolong orang yang berdoa. Tidak mampu menolong orang yang berdoa kepadanya, tidak mampu. Terus yang keempat, annahum la yastati'una nasra anfusihim. Mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Yang keempat, mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Jadi berdasarkan 4 alasan ini, maka yakni sesuai dengan ayat tadi, kita tentunya dari ayat ini, jadi maka orang-orang atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk diibadahi. Taib. Terus masalah di sini disebut di sini mereka tidak dapat memperkenankan permintaannya, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikannya. Mereka tidak akan mendengar seruanmu itu. Jadi ini permasalahan yang berkaitan dengan apakah orang yang sudah mati mendengar seruan atau mungkin doa dari orang yang masih hidup. Ini kita baca apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam masalah ini. Kata beliau, hal yasma'ul amwat assalam wa yaruddunahu ala man sallama alaihim. Apakah orang-orang yang sudah meninggal dunia mendengar salam dan menjawab salam orang-orang yang memberikan salam kepadanya? Ini kata beliau, ikhtalafa fi dzalika ala qaulaini. Ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat di situ. Ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Yang pertama kata beliau, annal amwata la yasma'una salam. Yang pertama kata beliau bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak mampu atau tidak dapat mendengar salam. Wa anna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ziyaratul qubur assalamu alaikum du'aun la yaqsudu bihi al-mukhatabah. Adapun doa untuk orang yang meninggal dunia atau doa kepada orang yang sudah mati, ketika kita masuk ke kuburan kan kita sebut assalamualaikum ya ahlad diyar misalnya, doa gitu. Kata pendapat yang pertama, itu doa, itu semata-mata doa dari orang yang berziarah kuburan. Artinya
dari orang yang berziarah saja. Dari orang yang berziarah saja, dan tidak dari orang yang sudah mati. Artinya orang yang sudah mati tidak mendengar dan juga tidak bisa menjawab. Ini kata yang pertama. Taib. Jadi ucapan assalamualaikum itu hanya sekedar doa saja, tidak untuk didengar dan tidak untuk dijawab oleh orang yang sudah mati. Terus katanya di sini, wa ala taqdir sihhat hadzal hadits idza kanu yasma'una salam wa yaruddunahu fala yalzam an yasma'u kulla syai'. Jadi kata beliau rahimahullahu taala membawakan ada suatu hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan juga disahihkan oleh disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, katanya bi anna al-insan idza sallama ala syakhsin ya'rifuhu fid dunya raddallahu alaihi ruhahu faradda salam. Jadi apabila ada orang yang mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal di dunia, maka orang yang sudah mati tersebut dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menjawab salam orang yang memberikan dia salam. Nah, ini kalau hadisnya sahih, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena khilaf hadis ini, ada yang mensahihkan, ada yang tidak mensahihkan. Kalau sahih, katanya di sini, fala yalzam an yasma'u kulla syai'. Kalaupun sahih hadis ini, artinya kalau ada orang yang dia kenal kemudian salam kepadanya, karena perkenalannya itu, jadi Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhnya gitu untuk menjawab salamnya. Jadi kalau misalnya hadis ini sahih, bukan berarti orang yang meninggal ini mendengar seluruh sesuatu. Berarti ini khusus saja pada bab salam. Khusus pada bab salam kalau hadis ini sahih. Taib. Taib itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah annal amwat yasma'un. Pendapat yang kedua adalah bahwa orang yang sudah mati mendengar. Kalau pendapat yang pertama tidak mendengar. Tidak mendengar, langsung tidak mendengar. Jadi kalaupun mendengar, berdasarkan ada hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, kalaupun mendengar, hanya mendengar salam saja, tidak mendengar yang lain. Terus pendapat yang kedua, annal amwat yasma'un. Orang-orang yang sudah meninggal dunia mendengar. Wastadallu ala dhalik bil khitabil waqi' fi salamiz zair lahum bil maqbara wa bima thabata fi sahih min anna al musyayyi'in idza sarafu sami'a al musyayyi' qar'a ni'alihim. Jadi pendapat yang kedua ini berdalil bahwa dalil yang pertama mafhum hadis. Jadi pemahaman hadis ketika orang itu memberikan salam kepada orang yang meninggal dunia ketika masuk kuburan. Jadi pemahamannya adalah orang yang mati mendengar salam orang yang berziarah. Nah, ini dalil pemahaman, mafhumul hadis, mafhum namanya ini. Dalil mafhum, bukan dalil mantuk. Jadi dalil lafzi, dalil yang diambil daripada lafaz bukan, tapi diambil daripada pemahaman hadis itu. Jadi dalil yang diambil dari pemahaman itu lebih bawah tingkatannya daripada dalil yang mantuk, dalil yang terucap langsung, dalil yang lafaz. Nah, dari sini dalilnya mafhum. Dan juga katanya itu yang pertama. Yang kedua dalilnya adalah bahwa ketika orang yang menguburkan mayit pergi meninggalkan kuburan, maka mayit mendengar suara trompa atau suara sandal orang yang meninggalkan kuburan. Nah, ini dalilnya. Mendengar juga nih. Nah, ini hadisnya sahih, mantuknya. Jadi secara lafaz menunjukkan itu bahwasanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa mereka mendengar tuh suara sandal trompa orang yang meninggalkan kuburan. Berarti ini kata pendapat yang kedua ini adalah dalil bahwa orang yang mati mendengar, yakni orang yang hidup. Tapi di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala wal jawab an hadaini dalilain. Jadi jawaban atas dua dalil pendapat yang kedua. Yang pertama, amal awwalu, adapun dalil yang pertama, fa innahu la yalzam minas salami alaihim an yasma'u. ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعا. Adapun jawaban
dalil yang pertama. Jadi dalil yang pertama pemahaman, mafhum, bahwasanya ketika diucapkan salam mereka mendengar. Jawabannya kata beliau rahimahullahu taala bahwa ucapan salam itu tidak semestinya didengar. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan salam kepada seorang, misalnya, tidak semestinya salam orang itu didengar oleh orang yang ditujukan salamnya. Dalilnya kata beliau rahimahullahu taala bahwa kita selalu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat. Ketika tahiyat itu tidak at-tahiyatu lillahi wassalatu wassalamu, gitu. Jadi at-tahiyat itu kan menunjukkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar apa tidak? Tidak. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ucapan salam tidak semestinya didengar. Jadi pemahaman semacam ini tidak 100% benar. Tidak 100% benar. Jadi mungkin saja benar karena ini masalah gaib, tapi kita untuk menjadikan dia 100% sebagai dalil karena ini dalil pemahaman, bukan dalil mantuk, bukan dalil lafaz. Kemudian selanjutnya amma tsani, adapun dalil yang kedua, fahuwa waridun fi waqtin khas wa huwa insirafun al-musyayyi'ina ba'da ad-dafan. Adapun jawaban daripada dalil yang kedua yang mereka berdalil bahwasanya mayit mendengar suara sandal orang yang menguburkan mereka ketika mereka pergi, kata beliau rahimahullahu taala, ini hadis fi waqtin khas. Ini hadis di waktu yang khusus, pada orang yang khusus, pada waktu yang khusus, pada orang yang khusus, pada waktu khusus, yakni pada waktu menguburkan mayit. Orang yang khusus artinya orang yang hadir di kuburan tersebut. Orang yang hadir di kuburan tersebut. Artinya tidak bisa dikiaskan, tidak boleh dikiaskan. Ini masalah yang gaib. Ini masalahnya kita nih pinter, gitu. Jadi pintar. Jadi bab kias, masya Allah luar biasa gitu. Padahal ini masalah yang gaib. Jadi ini waktu yang khusus. Jangan pula orang yang cari rumput kerbau atau rumput misalnya kambingnya atau misalnya rumput lembunya misalnya di kuburan, itu gimana itu didengar apa tidak tuh? Karena kalau misalnya di kampung tuh rumputnya panjang-panjang di kuburan, jadi lumayan sebagai makanan lembu, makanan kambing, lumayan. Jadi kalau dikiaskan itu udah berapa banyak didengar itu oleh si mayit. Suara sandalnya satu hal, suara alat pemotongnya dua hal, banyak sekali. Belum lagi dia macam-macam, bersiul, ngomong sebagainya macam-macam. Jadi susah kalau dikiaskan hal-hal yang gaib, tidak bisa dikiaskan. Jadi ini adalah kias yang jauh sekali karena ini perkara yang gaib. Jadi adalah tidak mendengar karena berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat ini. Kalaupun mendengar, maka mendengar yang khusus saja. Mendengar yang khusus saja. Karena kalau bab ini diluaskan, diberikan peluang atau dibuka pintu kias di sini, maka terjadi akibatnya. Berbondong-bondong, banyak berdoa, banyak pergi ke kuburan gara-gara kias yang meluas. Jadi ayatnya udah jelas di sini. Ayat ini surah Fatir 13-14 tidak dapat mendengar langsung. Kalaupun mendengar, nih kata ayat ini, kalau mendengar misalnya, itu pun mereka tidak mampu mengabulkan. Artinya mereka mendengar suara sandal tadi kita sebutkan. Mereka mendengar, kalau mendengar misalnya sahih hadisnya misalnya salam, itu saja. Adapun untuk menjawab tentu tidak. Taib selanjutnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sujan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rubaiyatahu faqala kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyyahum fanuzilat laisa laka minal amri syai'. Ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya dan pecah gigi gerahamnya, maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabinya? Kemudian turunlah ayat, tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Ali Imran ayat 128. Nah, terus. Dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berdiri dari rukuk pada rakaat yang terakhir dalam salat subuh, Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd fa anzalallah
laisa laka minal amri syai'. Ya Allah, laknatinlah si fulan dan si fulan. Setelah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Setelah itu turun firman Allah, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Dalam riwayat yang lain beliau mendoakan semoga Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Haris bin Hisham dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Quran Asy-Syura ayat 214. Beliau berdiri dan bersabda, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kamu sekalian dari sisa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sedikitpun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sedikitpun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Wahai Sofiyah binti Rasulullah, sedikitpun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah nanti. Wahai Fatimah binti Rasulullah, mintalah kepadaku apa saja yang kamu kehendaki, tapi sedikitpun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah nanti. Nah, taib selanjutnya beliau menukilkan hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW diceritakan sujjan Nabi SAW yauma Uhud wa kusirat rubaiyatuh faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fanuzilat laisa laka minal amri syai'un. Ketika perang Uhud terjadi, yakni perang Uhud tahun 3 Hijriah. Ketika perang Uhud, yakni tahun 3 Hijriah, Rasulullah SAW terluka kepalanya, yakni sujja, yaitu luka yang ada di kepala dan khususnya yang ada di wajah. Itu namanya sujja. Kalimat sujja itu adalah luka yang di kepala, dan khususnya di wajah. Jadi yang paling khusus di wajah. Itu namanya sujja. Berarti bukan luka-luka yang ada di tubuh yang lain. Ketika perang Uhud terluka dan pecah gigi gerahamnya. Sebab itu disebut sujja di sini karena gigi geraham kan bagian daripada wajah. Pecah gigi geraham beliau. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabinya. Kemudian turunlah ayat, tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Ini sekali lagi penulis ini luar biasa nih, yakni menukilkan kepada kita hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sekalipun tidak mampu berbuat apa-apa. Itu maksudnya. Nabi sekalipun tidak mampu, apalagi hanya sekedar wali misalnya, apalagi hanya sekedar orang-orang soleh misalnya, tidak mampu. Ketika hidupnya Nabi SAW pun tidak mampu, apalagi ketika matinya. Jadi ini kias yang luar biasa untuk kita fahami bersama. Jadi apabila orang itu berfikir demikian, Nabi sekalipun tidak mampu. Taib. Jadi di sini pelajaran bahwasanya Nabi SAW juga manusia biasa yang bisa terluka seperti terlukanya manusia orang lain, manusia biasa, di mana Rasulullah SAW tidak memiliki ilmu kebal. Gitu, tidak memiliki ilmu kebal. Di sini Nabi SAW luka wajahnya, pecah giginya. Jadi kalau ada ilmu kebal itu tentunya Nabi SAW yang paling pertama orang yang memiliki ilmu kebal. Selanjutnya sahabat-sahabat beliau SAW. Jadi kalau ada ilmu kebal berarti ini mati syahid sepertinya tidak ada nih, mati syahid. Karena kebal semua ya, kebal. Iya, terhalang mati syahidnya. Kebal, kena panah kebal, bukan tubuhnya yang ini tapi panahnya yang patah. Pedangnya yang patah gara-gara dia kebal. Itu menunjukkan ilmu kebal ini tidak ada, ilmu kebal ini tidak ada. Kalaupun misalnya ada, terjadi kebal dan sebagainya, itu karomah, bab karomah. Tapi bab karomah itu ceritanya lain. Ceritanya lain. Taib. Ala kulli hal ini laisa laka minal amri syai'un, ini adalah yang menjadi dalil bahwasanya Nabi SAW tidak memiliki kekuatan, kemampuan, hak sedikit pun. Jadi urusan hidayah, taib, urusan hidayah,
urusan memberi sesuatu yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tidak ada ikut campur di situ. Sebab itu disebut di sini laisa laka minal amri syai'un. Syai'un nakirah. Kata yang umum. Dan juga kata yang umum dalam konteks penafian. Dalam teks penafian. Laisa di situ menafikan. Laisa bukan. Tidak ada. Jadi di situ tidak ada kemudian dinafikan. Selanjutnya nakirah, dan ini min alfadhil umum, termasuk lafaz-lafaz yang umum yang dipakai dalam nas-nas baik Al-Quran maupun hadis. Terus dan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berdiri dari ruku pada ruku yang terakhir dalam salat subuh. Yani ini dalam bab pada salat subuh, dan disebutkan ini adalah termasuk salat qunut nazilah. Qunut nazilah. Jadi bukan berarti qunut subuh, karena ini adalah pada peristiwa yang emergensi. Tapi nanti kita akan sebutkan. Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da yaqul sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Dalam riwayat lain disebut beliau mendoakan semoga Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ingin agar mereka dilaknat. Tapi keinginan Nabi SAW ini bertentangan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yani apa itu? Nabi SAW dalam bab ini tidak memiliki kekuatan. Padahal Nabi SAW ingin gitu. Bagaimana kalau misalnya Nabi SAW yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW, kemudian ketika itu datang orang yang meminta. Padahal nih keinginan Nabi SAW pun tidak mampu beliau laksanakan. Keinginan beliau langsung gitu. Terus gimana kalau tiba-tiba ada orang yang pergi ke kuburannya minta, misalnya minta. Padahal Nabi SAW tidak ingin. Yang diinginkan saja tidak mampu. Itu tidak. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi jenis kita, gitu kan? Ini Nabi, apalagi jenis kita, yang kita permohonan kita aja susah gitu. Apalagi udah mati diminta-minta lagi. Gimana coba? Jadi ini sekali lagi akal. Oleh karena itu akal pun termasuk bagian daripada dalil dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi akal yang salim, akal yang selamat dengan fitrah, jiwa yang sehat. Yani akal sehat dan jiwa yang selamat tentunya. Bukan akal-akalan. Taib. Jadi laisa laka minal amri syai'un, tidak ada apapun bagimu dalam urusan mereka. Diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari daripada Abu Hurairah yang berkata ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini di awal-awal masa dakwah beliau. Beliau berdiri dan bersabda, wahai orang-orang Quraisy. Nah, secara umum Quraisy secara umum, karena beliau adalah termasuk kabilah Quraisy. Tebuslah diri kamu sekalian dari siksa Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Dan itulah bentuk kita menyelamatkan diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, mereka kekal di dalamnya. Nah, untuk menebus diri kita, untuk menebus dan untuk terjauh dari itu, kata Nabi SAW menyerukan orang Quraisy beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan kesyirikan, jauhi. Terus sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian, dan ini sebagai dalilnya. Nabi SAW ini sebagai dalil bab ini. Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Ini untuk kalian secara umum orang Quraisy. Dan beliau sebutkan secara khusus, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah SAW. Ini bibi Rasulullah SAW, yakni saudara-saudara daripada ayah beliau. Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah nanti. Wahai Fatimah binti Rasulullah SAW, mintalah kepadaku apa saja yang kau kehendaki. Tapi sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah nanti. Yani di dunia minta misalnya apa? Misalnya uang, misalnya minta barang-barang secara duniawi silahkan. Tapi bab misalnya hidayah, bab misalnya sesuatu yang Nabi SAW tidak mampu, maka itu tidak mampu. Tidak ada tawar menawar di situ.
Dan ini dalil bahwasanya kata ulama, ini dalil bahwasanya tidak boleh bertawasul dengan jah. Jah, apa itu jah? Itu kedudukan. Karena ada di antara mereka yang berpendapat bahwa boleh bertawasul dengan kedudukan. Bagaimana cara bertawasul dengan kedudukan? Mereka berdoa, ya Allah, dengan kedudukan Rasulmu yang maha tinggi, maka berikanlah hambamu ini, misalnya. Itu yang dimaksud. Nah, tawasul seperti itu kan tidak langsung bertawasul seperti orang yang menyebutkan wahai Nabi SAW gitu. Kalau menyebutkan wahai Rasulullah SAW, saya meminta, itu berdoa langsung kepada Rasul. Tapi kalau misalnya tawasul berperantara, menyebutkan kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah, itu yang dimaksud dengan jah. Itu pun menurut pendapat yang sahih tidak boleh, haram, tidak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ini, hadis nih. Dalilnya hadis sahih ini. Gitu. Jadi kalau Nabi SAW tidak mampu berbuat apa-apa kepada keluarganya yang merupakan orang yang terdekat kepada beliau SAW, dengan kedudukan mereka yang dekat kepada Rasulullah SAW, dengan kedudukan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak mampu, apalagi yang kita gitu, keturunan Arab aja tidak gitu. Gitu. Keturunan Arab pun macam-macam gitu. Ada yang Ahlul Bait, misalnya ini Ahlul Bait nih. Ada yang Quraisy misalnya yang lebih dekat lagi. Ada yang hanya sekedar Arab, misalnya Arab-Araban misalnya. Apalagi kita gitu. Itu maksudnya. Jadi jauh sekali. Keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait sendiri, Nabi SAW tidak mampu. Tidak mampu. Mereka hal-hal seperti ini sebenarnya akal itu bermain sebenarnya. Artinya apa? Ini adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak heran Nabi SAW menyebutkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu tidak heran. Jadi barang siapa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah fahamkan agama ini. Allah fahamkan gitu. Dan sering ini kita ingatkan, itu maksud hadis itu. Jadi betapa banyak orang yang misalnya PhD, misalnya master, misalnya degree, misalnya sekolahnya gitu dengan macam-macamnya, tapi bab ini tak masuk akalnya. Bab ini tak masuk akal. Berarti menunjukkan orang itu tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus selanjutnya dalam bab ini ada masih waktu tidak? Taib sedikit saja. Kita tapi masih panjang ya. Taib insyaallah. Ya, kandungan bab ini seperti biasa kita pending gitu sampai pertemuan berikutnya, hitung-hitung sebagai murojaah gitu ya. Hitung-hitung sebagai murojaah. Ala kulli hal, hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak memiliki kemampuan. Kemudian selanjutnya hadis ini nanti kita ulang insyaallah berkaitan dengan kunut nazilah yaitu mendoakan orang gitu, mendoakan orang tertentu di dalam doa, boleh apa tidak? Boleh apa tidak mendoakan kehancuran pada orang-orang tertentu seperti Nabi SAW. Jadi secara keumumannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berpendapat tidak boleh. Karena hadis ini dalilnya Nabi SAW menyebutkan nama-namanya. Nabi SAW melarang. Kenapa? Karena dalam hal ini kita tidak tahu, siapa tahu nanti dia dapat hidayah. Dan terbukti 3 orang yang disebutkan oleh Nabi SAW didoakan laknat Rasulullah SAW masuk Islam. Masuk Islam, yang 3 tadi yang didoakan laknat itu masuk Islam. Sehingga dijauhkan gitu ya. Walaupun bagaimanapun emosi kita sekarang ini, misalnya emosi kita kepada, contohlah misalnya si itu misalnya ya siapa-siapalah gitu, secara umum saja doanya gitu. Karena kita tidak, wallahu alam, kita tidak tahu, siapa tahu dapat hidayah dia ya gitu. Jadi ini yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala secara umum saja gitu. Yakni kepada orang-orang yang memusuhi Islam dan sebagainya secara umum, lindungilah dan jagalah saudara-saudara kami, tolonglah mereka itu. Adapun untuk orang per orang itu tidak, lebih baik dijauhkan. Lebih baik dijauhkan. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, karena Rasul sendiri pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan bab ini dan bab seterusnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.